Di Euro 2024, Spanyol keluar sebagai juara. Kali ini, Spanyol juga berpeluang merajai Olimpiade Paris 2024. Spanyol mengalahkan Inggris 2-1 di final Euro 2024, Spanyol pun meraih gelar Euro mereka yang keempat. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan negara-negara lainnya. Beralih ke ajang Olimpiade, Spanyol kembali mendominasi, peluang untuk merebut medali emas sepak bola kini terbuka, baik di cabang putra maupun putri. Di cabang sepak bola putri, tim U23 yang mewakili Spanyol sudah menginjakkan kaki di final. Di sektor putra, Spanyol telah memastikan diri lolos ke final. Perlu diingat, salah satu klub Spanyol, yakni Real Madrid, tahun ini juga menjadi juara di Liga Champions Eropa. Jika tim putra dan putri Spanyol juga berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, maka Spanyol tahun ini layak dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia. Sponsor seragam Manchester United, Snapdragon, tertarik untuk mendapatkan hak penamaan Old Trafford dan kelak akan mempertimbangkan untuk mengubah nama stadion. Snapdragon telah menjadi sponsor seragam Man United musim panas ini, menandatangani kontrak 3 tahun senilai 180 juta pound sterling dan mereka terbuka untuk kerjasama lebih lanjut. Direktur Pemasaran Snapdragon, Don S1MCH Pronunciation Guire, mengatakan bahwa mereka tertarik untuk maju selangkah lebih jauh dengan mengajukan penawaran untuk hak penamaan stadion, meskipun ia mengakui bahwa kandang Man United harus tetap dikenal sebagai Old Trafford. Manchester United dilaporkan telah kembali mencari pemain baru dalam mengisi sektor lini tengah, setelah membatalkan fokus mereka dari Manuel Ugarte. Man United sekarang melihat opsi lain karena mereka tidak mau memenuhi harga yang diminta Paris Saint-Germain yang menurut MU terlalu tinggi sekitar 60 juta euro untuk sang pemain. Gelandang asal Uruguay tersebut telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, namun United tidak akan melakukan transfer kecuali PSG menurunkan harga yang diminta. Federico Chiesa lagi ramai dikabarkan akan meninggalkan Juventus. Chiesa dilaporkan tidak masuk dalam rencana Thiago Motta untuk musim 2024-2025. Chiesa membela Juventus sejak tahun 2020 setelah didatangkan dari Fiorentina. Chiesa sudah membuat 131 penampilan dengan mencetak 32 gol dan 23 assist. Kini, Chiesa masuk dalam daftar jual Juventus. Pemain timnas Italia tersebut sudah dicoret pelatih Thiago Motta untuk musim depan. Chiesa sepertinya tidak akan kesulitan mencari klub baru apabila meninggalkan Juventus. Ia dikabarkan diminati banyak klub top Eropa. Berikut ini 5 klub yang bisa menjadi destinasi Federico Chiesa selanjutnya, yakni AS Roma, Inter Milan, Liverpool, Chelsea dan Manchester United. Jadon Sancho selalu dibahas setiap bursa transfer dibuka, begitu juga pada awal musim 2024-2025 ini. Bedanya, kali ini situasinya agak lebih tenang dibanding sebelumnya. Jurnalis Sky Sports, Darmesh Sheth, melaporkan bahwa PSG telah membuka pembicaraan awal untuk transfer Jadon Sancho. Kedua klub tengah membahas syarat-syarat yang mungkin harus disepakati. PSG mengadakan pembicaraan awal dengan Manchester United mengenai perekrutan Jadon Sancho, kata Darmesh Sheth. Diskusi mengenai syarat-syarat kesepakatan potensial, Sancho mungkin terbuka untuk pindah ke PSG. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, sambung Darmesh Sheth. Chelsea telah memutuskan untuk sepenuhnya menghentikan upaya mereka mendapatkan bintang Napoli, Victor Osimhen, dan beralih fokus ke Samu Omorodion dari Atletico Madrid. Chelsea sebelumnya menjalin kontak intensif dengan Napoli selama beberapa pekan dalam membahas potensi pertukaran pemain yang melibatkan Romelu Lukaku dan sejumlah uang tunai untuk mendatangkan Victor Osimhen. Negosiasi berjalan rumit dan lambat, menimbulkan kegelisahan di Napoli. Menurut jurnalis Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio, Chelsea telah sepenuhnya mengalihkan perhatian dari Osimhen dan kini fokus untuk mengamankan kesepakatan dengan talenta Atletico Madrid, Omorodion. Pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, tampaknya mulai menemukan bentuk terbaik dari skuad barunya. Meski belum banyak melakukan aktivitas di bursa transfer, namun sang pelatih terlihat puas dengan beberapa pemain muda di lini belakang.
Dengan situasi Joao Cancelo yang belum jelas, ditambah keberadaan Jules Kounde, Hector Ford, dan Alejandro Balde, membuat Flick memiliki banyak opsi di lini belakang. Menurut laporan MD, manajemen klub juga menyukai penampilan Gerard Martin. Kondisi ini membuat posisi bek tengah asal Senegal, Mikhail Faye, dan bek kanan Meksiko, Julian Araujo, menjadi terancam. Keduanya kemungkinan besar tidak akan menjadi bagian dari rencana Flick untuk musim depan. Keduanya berpotensi untuk dipinjamkan atau dijual secara permanen oleh Barcelona. Atletico Madrid baru-baru ini telah melakukan manuver agresif di bursa transfer. Mereka melancarkan sebuah penawaran yang cukup berani untuk memboyong Julian Alvarez dari Manchester City. Raksasa La Liga tersebut dilaporkan hampir menyetujui kesepakatan untuk mendatangkan Alvarez. Atletico ingin menjadikan sang pemain sebagai pengganti Alvaro Morata yang hengkang ke AC Milan. Diketahui bahwa Man City akan menerima bayaran lebih dari 70 juta pound sterling untuk Alvarez yang merupakan 5 kali lipat dari 14 juta pound sterling yang mereka bayarkan kepada klub River Plate untuknya pada Januari 2022 lalu. Ada manuver transfer menarik yang akan dilakukan Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk menukarkan Antony dengan gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Beberapa hari terakhir, rumor transfer de Jong ke Manchester United kembali mencuat. Barcelona dilaporkan kembali menawarkan sang gelandang ke MU di musim panas ini. Pelatih kepala MU, Erik ten Hag dikabarkan masih tertarik pada sosok de Jong. Namun di sisi lain, transfer ini sulit dilakukan karena budget transfer Setan Merah lagi terbatas. Dilansir El Nacional, MU dikabarkan mencoba cara baru untuk mendapatkan jasa de Jong, mereka akan menumbalkan Antony dalam transfer ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini memutuskan untuk menukar Antony dengan de Jong. Ada kabar mengejutkan datang dari Arsenal. Klub asal London Utara itu dilaporkan mulai ragu untuk merekrut Mikel Merino dari Real Sociedad. Di musim panas ini, Arsenal berencana untuk merekrut gelandang baru. Mereka berminat untuk memboyong gelandang pemenang Euro 2024, Mikel Merino. Namun dilansir Football London, transfer ini terancam gagal terjadi, karena ada sejumlah petinggi Arsenal yang kurang sreg untuk merekrut Merino di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, sejumlah petinggi Arsenal dilaporkan ragu untuk merekrut Merino karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Merino saat ini sudah berusia 28 tahun, ia dianggap sudah berada di puncak performanya dan dalam beberapa tahun mendatang performanya bakal menurun. Ada kabar baru mengenai masa depan Anthony Martial. Mantan penyerang Manchester United itu dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Italia pada musim 2024-2025. Di musim panas ini, Martial resmi berpisah dengan Manchester United. Manajemen Setan Merah tidak memperpanjang kontraknya setelah 9 tahun bersama. Dilansir Sky Sports News, Martial bisa melanjutkan karirnya di Italia. Salah satu klub Serie A dikabarkan berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, klub Serie A yang berminat untuk menggunakan jasa Martial di musim 2024-2025 nanti adalah Atalanta. Atalanta saat ini lagi butuh tambahan striker di tim mereka. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini dikabarkan tertarik pada Martial. Ia menilai penyerang asal Prancis itu cocok dengan gaya bermain Atalanta sehingga ia ingin memboyongnya.